الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة
Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasulul nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu, kita lanjut saja kepada Bapak Dokter. Silakan Bapak. Bapak Ibu tidak ada untuk lanjut Pak. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillah ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Humas kita yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengisi malam Ramadan kita, yaitu malam kedua. Jadi kita sudah melaksanakan puasa untuk perdana hari pertama. Kemudian yang kami hormati Bapak Pengurus Musyawarah Tiba, kemudian Bapak Ibu Jamaah Musyawarah Tiba, kami hormati. Pertama sekali marilah kita memanjatkan puji beserta syukur kita kepada Allah SWT, dan atas limpahan rahmat dan karunia juga lah kita dapat berkumpul di musala yang berbahagia ini dalam rangka menegakkan malam Ramadan. Tadi kita sudah melaksanakan puasa 1 hari penuh, kemudian kita telah dilanjutkan dengan salat isya, dan insyaallah nanti kita tutup dengan melaksanakan salat tarawih secara berjamaah. Kemudian salam bersalam tidak lupa-lupanya dan tidak bosan-bosannya kita kirimkan buat junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah musyawarah Tibah yang berbahagia, seperti yang telah disusun oleh Pak Humas kita, bahwasanya untuk menegakkan malam Ramadan kita isi setiap malam itu dengan ceramah agama, yang kebetulan pada kesempatan ini kami diberi amanah oleh beliau di malam kedua ini dengan topik yang berjudul itu puasa dan kesehatan. Sebenarnya Bapak Ibu, puasa ini identik dengan kesehatan. Dalam keseharian kita pun kita melihat kalau seandainya kita berkontak dengan hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan, atau kita berkontak dengan hal-hal rumah sakit, kadang kita akan berkontak dengan apa yang disebut dengan puasa tadi. Misalnya ketika kita akan, mungkin Bapak Ibu pernah mengalami atau saudaranya pernah mengalami, ketika akan melaksanakan suatu pemeriksaan laboratorium pasti akan dianjurkan untuk berpuasa.
Kemudian bisa juga kalau seandainya akan melaksanakan suatu operasi misalnya, operasi atau pengobatan tertentu, pasti akan dianjurkan untuk berpuasa. Jadi antara puasa dan kesehatan ini mempunyai hubungan yang sangat erat sekali dan tidak bisa kita pisahkan. Sebagai pembuka dari kita pada malam ini, mungkin kita kembali dulu kepada dasar dari puasa tadi, di mana berpuasa itu diperintahkan. Mungkin semua kita sudah tahu ayat ini, itu Al-Baqarah 153. Setiap kita memasuki bulan puasa, kita selalu mendengar dari ayat ini yang berbunyi yaitu ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Al-Baqarah 183. Ini adalah dasar kita untuk melaksanakan puasa tadi. Dan selain dari dasar ini, selain dari kita melaksanakan puasa itu, kita harapkan kita mendapatkan sebagai orang yang bertakwa. Dari segi kesehatan pun kita harapkan ada manfaat yang kita dapatkan dari puasa yang kita laksanakan ini. Apa manfaat yang dapat kita rasakan? Yang pertama itu puasa itu kalau kita ibaratkan tubuh kita, Bapak Ibu, tubuh kita kalau kita ibaratkan suatu mesin, maka 11 bulan itu tubuh kita terforsir untuk melaksanakan tugasnya sehari-hari. Jadi 11 bulan dia bekerja 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan tanpa istirahat. Maka pada bulan puasa inilah tubuh kita itu untuk recovery namanya, atau mengistirahatkan kondisi-kondisi tubuh tadi. Di mana pada saat 11 bulan sebelumnya tubuh kita mungkin bekerja secara maksimal, maka pada 1 bulan Ramadan ini tubuh kita diberi kesempatan untuk istirahat karena beban kerjanya itu akan sedikit berkurang dibandingkan ketika di 11 bulan kita tidak puasa. Maka pada saat bulan Ramadan ini tubuh kita beban kerjanya tidak maksimal. Di satu sisi maka akan banyak sel-sel yang beristirahat di tubuh kita, dan ketika dia beristirahat itu dia akan melakukan perbaikan dari sel tadi. Maka 11 bulan ini sel-sel tubuh kita akan memperbaiki kondisi sel itu sendiri, kemudian juga akan meningkatkan imun pada tubuh kita. Itu yang manfaat pertama. Maka jangan heran juga Bapak Ibu, seperti yang telah kami sampaikan tadi, ketika kita akan misalnya operasi di rumah sakit, pasti kita akan disuruh berpuasa. Tujuannya adalah bagaimana tubuh kita itu untuk beristirahat sedikit, dan pada waktu dia beristirahat itu dia akan memperbaiki hal-hal yang rusak di tubuh kita. Itu yang manfaat pertama. Kemudian juga manfaat berikutnya adalah bagaimana seluruh organ di tubuh kita tadi, selama kita berpuasa ini dia akan memperbaiki kerusakan-kerusakan pada dirinya, sehingga diharapkan pada waktu kita sudah puasa nanti dia kembali normal lagi. Itu manfaat itu. Tapi bagaimana itu akan tercapai? Tentu kalau seandainya kita melaksanakan puasa itu dalam tanda kutip puasa yang sehat dan baik pada waktu puasa ini. Kalau seandainya kita melaksanakan puasa tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang diharapkan tadi, maka tujuan yang kita harapkan dari puasa itu akan tidak tercapai juga. Jadi Bapak Ibu, kita lihat di berikutnya, ini adalah dasar dari puasa itu yang berhubungan dengan kesehatan. Di sini dapat kita lihat pada surat Al-A'raf 31, pada yang kami birukan itu terdapat kata-kata itu makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Dan inilah yang harus kita terapkan dalam keadaan berpuasa ini. Ini juga berpuasalah dari hadis, berpuasalah kamu secara makan sehat. Dan ini merupakan, ini adalah organ yang paling berperanan atau berhubungan dengan kita berpuasa tadi, yaitu organ pencernaan, di mana kita lihat organnya mulai dari mulut sampai pernapasan kita sangat panjang sekali, dan yang paling berperanan itu adalah lambung kita.
Seperti yang disampaikan oleh Nabi bahwasanya ketika kita mengisi lambung tadi ada bagian-bagian tertentu yang harus kita siapkan. Bahwanya sepertiga harus kita sisakan untuk makanan, kita isi dengan makanan, sepertiga dengan cairan, dan sepertiga lagi dengan udara. Mungkin itu adalah sudah kita dengar sebelum-sebelumnya. Jauh-jauh hari sudah kita dengar, tapi kita tidak tahu apa maksud atau makna yang disampaikan oleh Nabi terhadap apa yang disampaikan tadi. Dan kalau seandainya kita hubungkan dengan teori dengan kesehatan, maka yang disampaikan oleh Nabi itu sangat bermanfaat sekali dengan kondisi-kondisi yang kita hadapi pada saat sekarang. Kemudian Bapak Ibu, ini yang harus kita lakukan bagaimana supaya tujuan dari kesehatan dari berpuasa itu tercapai. Yang pertama adalah bagaimana kita harus menyegerakan berbuka tadi. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya berbuka itu maksudnya pada waktu azan maghrib. Di situ kita sudah mulai berbuka. Kenapa dianjurkan untuk berbuka? Jadi sebenarnya jarak berpuasa kita itu lebih kurang antara 14 jam dari kita berpuasa. Itu adalah jarak maksimal yang bisa ditoleransi oleh tubuh kita untuk dalam mencapai kesehatan. Kalau seandainya lebih dari itu, maka manfaatnya akan sedikit berkurang. Kalau seandainya puasa itu kita panjangkan dari yang seharusnya tadi. Jadi yang pertama itu adalah segerakanlah berbuka. Dan itu juga sesuai dengan hadis Rasulullah, di mana jika berpuasa Rasulullah tidak sebelum dia makan kurma atau minum air. Jadi yang perlu sekali itu adalah berbuka. Dan kalau kita hubungkan dengan kesehatan, banyak sekali hubungannya. Yang pertama sekali adalah kalau seandainya kita telah berpuasa sehari penuh tadi, maka tubuh kita akan mencapai kadar gula yang nilainya yang paling rendah sekali. Kadar gula yang paling rendah sekali. Dan kalau seandainya itu kita panjangkan lagi, maka itu tidak bagus untuk kesehatan kita. Makanya juga dianjurkanlah kita berpuasa dengan nyaman. Itu ada tujuan itu. Yang pertama adalah bagaimana kita mengembalikan kadar gula kita yang sudah jatuh ke nilai yang cukup rendah tadi. Itu adalah kenapa kita anjurkan untuk mensegerakan berbuka. Kemudian juga cairan tubuh kita, di mana cairan tubuh kita selama 14 jam kita berpuasa tidak ada asupan cairan ke tubuh kita. Yang ada malah cairan tubuh kita melalui buang air kecil yang kita keluarkan, kemudian keringat yang kita keluarkan, kemudian cairan-cairan kalau seandainya ada kita kondisi-kondisi tertentu yang meningkatkan cairan tubuh kita, maka pada saat di jam kita berbuka tadi, jumlah cairan tubuh kita itu adalah jumlah cairan yang masih ditoleransi oleh tubuh kita. Maka pada saat itulah kita harus segera minum untuk mengganti cairan yang ada di tubuh kita. Makanya wajar pada Ibu, kalau seandainya kita berpuasa ini mungkin di pagi hari atau subuh masih ada keinginan untuk buang air kecil, tapi ketika semakin sore, semakin dekat berbuka, keinginan untuk buang air kecil itu makin sedikit, kemudian air ludah terasa lebih kental, kemudian keringat pun semakin berkurang. Itu karena adalah tanda-tanda bahwasanya cairan di tubuh kita itu akan sedikit kurang. Maka akan segeralah diganti cairan tubuh yang berkurang tadi. Jadi itulah langkah pertama bagaimana kita berpuasa dengan secara sehat. Yang pertama adalah segerakanlah untuk berbuka tadi. Yang langkah pertama. Yang kedua adalah mengakhirkan sahur kita. Jadi mungkin ada juga kebiasaan-kebiasaan yang kita lihat dari sebagian dari saudara kita, karena dia malas bangun subuh, maka dia makan porsi makan banyak terus, sebelum tidur misalnya. Kemudian dia tidak sahur lagi, kemudian tidak bangun lagi untuk sholat subuh. Yang dianjurkan pada kita berpuasa subuh siang tadi adalah bagaimana kita mengakhirkan sahur kita. Artinya kita bersantap sahur ketika waktu-waktu menjelang imsak itu mulai mendekati berbunyi. Jangan nanti kita karena malas untuk bangun sehingga nanti kita makan banyak sebelum tidur, kemudian kita tidak apa lagi. Itu adalah kebiasaan yang tidak bagus. Kenapa kita anjurkan untuk mengakhirkan santap sahur ini? Sama dengan hubungan dengan yang pertama tadi, bahwasanya kita ada kondisi maksimal di tubuh kita untuk bisa melakukan puasa itu yang sehat. Kalau seandainya kita bersantap sahur lebih kelamaan, misalnya malam kita makan kemudian tidak bangun lagi, tentu
panjang sekali waktu kita untuk tidak berpuasa tadi, dan ini tidak bagus untuk kondisi kesehatan tubuh kita. Mungkin pada awal-awal di awal mungkin tubuh kita masih bisa mengkompensasi terhadap kondisi tersebut, tapi kalau seandainya itu berulang-ulang kita lakukan dan selalu kita lakukan, maka pada suatu nanti kompensasi tubuh kita tidak bisa lagi, maka akan menimbulkan kondisi-kondisi yang tidak bagus pada tubuh kita. Jadi ini adalah langkah kedua bagaimana puasa itu dalam keadaan sehat. Yang pertama adalah kita mengawalkan berbuka, kemudian yang berikutnya adalah kita mengakhirkan sahur. Sehingga jarak berpuasa itu adalah jarak-jarak itu yang betul ideal untuk tubuh kita, sehingga puasa itu memberi manfaat ke tubuh kita dari segi kesehatannya. Kemudian yang berikutnya, ini yang mana? Yang paling sering yang paling sering kita alami atau yang paling sering kita lakukan, atau sebagian dari kita mungkin itu tidak balas dendam atau berlebihan dalam berbuka. Jadi Bapak Ibu, mungkin sebagian dari kita karena sudah lama menahan, kemudian dengan kondisi-kondisi berbukanya yang lengkap dengan menu yang beraneka ragam, maka kadang kita lupa dengan kondisi tubuh kita. Jadi ini pun sebenarnya sudah diapakan oleh Allah dalam surat yang dapat bahwasanya kita itu tidak boleh berlebihan dalam makan dan minum. Kalau seandainya kita hubungkan dengan kesehatan, banyak sekali kondisi-kondisi yang dapat kita contohkan kenapa ini tidak boleh pada kita lakukan. Jadi Bapak Ibu, seperti yang telah kami sampaikan tadi, bahwasanya tubuh kita ini seperti mesin. Mesin ini kalau seandainya dia mulai bekerja, tentu kalau seandainya mobil kan dari kilometer 0 dulu. Dia meningkat secara bertahap sampai dengan peningkatan secara maksimal. Begitu juga tubuh kita. Kalau seandainya ini kita lakukan, di mana kita setelah 14 jam tidak di makanan tadi tidak masuk ke dalam tubuh kita, kemudian tubuh kita bekerjanya dalam kondisi yang rata-rata di dasar baru, kemudian pada waktu berbuka kita masukkan semua makanan ke tubuh kita, atau artinya dalam berlebihan, maka kondisi tubuh kita dalam mengolah makanan itu akan meningkat secara tajam ya. Jadi peningkatannya tidak bertahap, tapi peningkatannya secara tajam, dan itu sangat tidak bagus sekali dengan kondisi tubuh kita. Mulai dari jantung, mulai dari lambung dulu menerima makanan yang sangat besar sekali dengan porsi yang besar, yang sebelumnya dia sudah beristirahat selama 14 jam, kemudian dari makanan yang berlebihan, itu dia akan terforsir untuk bekerja. Kemudian tidak lambung saja yang terforsir, kondisi-kondisi yang menyebabkan lambung untuk bekerja juga akan terforsir. Misalnya jantung ini dia akan membuahkan darah lebih maksimal lagi ke lambung tadi, supaya lambung dapat bekerja secara maksimal. Jadi kondisi-kondisi seperti ini sebenarnya tidak bagus. Yang bagus itu adalah pada waktu kita berbuka mungkin kita berbuka dengan air mungkin kita dulu, atau mungkin dengan kurma terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita laksanakan salat maghrib, kita laksanakan salat maghrib. Setelah kita salat maghrib, barulah kita mulai berbuka lagi dengan makanan yang mungkin lebih ditingkatkan lagi, baik porsi maupun jumlahnya. Ini adalah kondisi-kondisi supaya puasa yang bisa menimbulkan kesehatan itu dengan seperti inilah cara yang dapat kita lakukan. Kemudian yang keempat, ini adalah mungkin berhubungan dengan kondisi psikologis kita lagi. Jadi Bapak Ibu, kondisi fisik ini adalah tubuh yang nampak di tubuh kita ini, yang nampak nyata ini selalu berhubungan erat dengan kondisi psikis kita atau kondisi kejiwaan kita. Jadi mungkin selama puasa ini mungkin akan banyak ujian-ujian yang kita hadapi, di mana kita tidak berkontak dengan makanan, kemudian pekerjaan makin tidak ada, berkurang juga mungkin di zaman waktu puasa ini, kemudian kondisi-kondisi yang lainnya kondisi fisik kita akan terganggu. Maka untuk mengatasinya kita laksanakanlah puasa dengan penuh keikhlasan. Kalau seandainya kita penuh dengan keikhlasan melaksanakan puasa,
itu berhubungan juga dengan hormon emosi yang pada tubuh kita. Apa saja contoh hormon emosi tadi? Misalnya hormon itu adalah yang bekerja untuk kondisi meningkatkan pompa jantung kita. Kalau seandainya kita berpuasa tidak dengan penuh keikhlasan, maka tentu hormon-hormon tadi itu dia akan bekerja tidak sesuai dengan yang seharusnya, dan nanti akan mempengaruhi dari kerja jantung kita sendiri. Dan kalau seandainya itu tidak terjadi berulang-ulang, itu akan menimbulkan kondisi yang tidak bagus bagi kita. Jadi Bapak Ibu, seperti yang kami ulang lagi, itu adalah langkah-langkah yang harus kita lakukan. Kemudian sebenarnya apa betul manfaat puasa ini bagi kesehatan? Sangat sekali, banyak sekali manfaatnya. Yang pertama adalah yang kami sampaikan pertama tadi adalah bagaimana puasa ini untuk memperbaiki organ-organ yang terdapat di tubuh kita. Jadi pada saat kita puasa ini, kesempatan tubuh itulah untuk memperbaiki organ-organ tadi. Kemudian yang berikutnya adalah kalau seandainya Bapak Ibu telah mengalami peningkatan suatu kadar tertentu di darahnya, seperti misalnya kadar kolesterol, kemudian asam urat, gula, maka dengan berpuasa inilah akan dilatih juga untuk bagaimana kondisi-kondisi itu menjadi normal kembali. Kemudian juga kalau seandainya pengaruh-pengaruh yang berhubungan dengan psikis tadi, mungkin di antara kita ada yang kondisi psikisnya yang mudah marah, kemudian yang mudah stres atau mudah cemas, maka dengan kita berpuasa ini maka diharapkan kondisi-kondisi ini bisa berkurang, dan kalau seandainya kita jalan dengan benar, kita tidak berkurang saja, kita harapkan dia akan hilang pada waktu kita berpuasa. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu sebagai pengisi bulan Ramadan kita ini, bulan yang kedua. Dan kami harapkan apa yang kami sampaikan ini memberi manfaat kepada kita bersama, dan kita harapkan karena puasa kita masih panjang lagi, baru sehari yang kita jalani, kita harapkan apa yang kami sampaikan ini dapat kita terapkan di sehari-hari. Kemudian manfaat dari puasa itu selain kita mendapat sebagai insan yang bertakwa, kita harapkan juga setelah kita berpuasa nanti kita juga menjadi insan yang sehat dengan adanya puasa ini. Amin. Kemudian juga satu lagi, selain kita berbuka pada waktu lebaran lagi, pada waktu lebaran, kondisi-kondisi yang 4 macam ini juga harus kita kendalikan. Kendali makanan, sebab seperti pengalaman kami di rumah sakit, justru setelah lebaran ini akan terjadi peningkatan jumlah pasiennya. Mungkin selama puasa ada sedikit penurunan flat, dan setelah puasa itu kembali lebaran akan terjadi peningkatan. Penyakit-penyakit yang datang itu adalah penyakit-penyakit yang berhubungan dengan makanan yang kita santap sehari-hari. Jadi kita harapkan yang disampaikan ini tidak saja selama Ramadan, tapi pasca Ramadan setelah Ramadan pun dapat kita terapkan sehingga kita semua terhindar dari penyakit-penyakit yang membahayakan kepada kita. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan karena kita sudah akan melaksanakan. Ya Pak, silakan Pak. Ada sebagian orang dengan berpuasa dia bisa menurunkan berat badan. Tapi saya coba, saya bisa walaupun makan sederhana. Di mana salahnya itu? Menurunkan berat badan. Iya. Jadi Bapak Ibu, hubungan puasa dengan berat badan itu erat sekali hubungannya. Di mana makanan itu adalah sumber energi bagi tubuh kita, yang nanti kalau energi itu ada sedikit penumpukan di tubuh kita, maka konsekuensi akan dihadapi salah satunya adalah peningkatan dari berat badan kita. Kemudian yang pertanyaannya adalah kenapa dengan berpuasa ini pada sebagian orang bisa turun berat badan, kemudian pada individu lain tidak turun berat badan. Banyak sekali faktor yang menyebabkan kenapa dengan berpuasa itu berat badan kita tidak turun. Yang pertama tentu adalah kembali kita flashback dulu bagaimana kebiasaan kita. Coba. Ya, kita flashback lagi kebiasaan ketika kita berpuasa. Yang pertama itu adalah jenis komposisi makanan kita, komposisi selama bulan puasa.
kalau seandainya komposisinya masih tinggi kalori yang kita komposisi, yang tidak kita harapkan, kemudian jumlah makanannya juga hampir sama, artinya kita cuma memindahkan kebiasaan makan kita sehari ke malam hari. Artinya komposisi jumlah kalori total per hari itu tidak berubah. Cuma kita pindahkan sehari, yang biasanya kita konsumsi sehari, kita pindahkan malam itu, artinya tidak akan menimbulkan juga penurunan berat badan. Kemudian juga kebiasaan kita karena puasa itu identik dengan artinya secara fiktif menganggap ini kita berpuasa sehingga kita mau istirahat, sehingga kita lebih banyak porsi tidurnya seperti disampaikan Pak Sudi tadi, sehingga tidak akan menimbulkan penurunan berat badan. Jadi banyak sekali faktor-faktor. Dan terakhir adalah apakah ada kondisi-kondisi kesehatan tertentu yang dimiliki oleh tubuh kita. Misalnya kita penderita kolesterol, misalnya kolesterol tinggi sebelum kita memasuki bulan Ramadan ini. Jadi kalau seandainya kita harapkan cepat dengan puasanya kasus berat itu akan sangat sulit sekali. Jadi banyak faktor-faktor yang menyebabkan kenapa si individu tertentu dengan berpuasa bisa menurunkan berat badannya, kemudian dengan si individu yang lain tidak berat badan. Jadi yang masalahnya bukan berpuasanya mungkin sama, tapi mungkin ada faktor-faktor pendukung di belakang itu yang menyebabkan kondisi seseorang itu bisa berat badan tidak turun setelah melaksanakan puasa tadi. Gitu ya Pak ya. Ibu, kalau masih ada pertanyaan sebelum kita tutup. Baiklah, karena mendekati jam untuk melaksanakan salat tarawih, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang telah berkenan mendengarkan apa yang kami sampaikan. Kemudian kalau seandainya ada kata-kata kami yang tidak pada tempatnya, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian kami tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian tadi kajian kesehatan oleh Dr. Rahmat Taufik. Untuk besok pagi Ustaz kita dengan Dr. Ades Haji Reza, Ustaz Imam Mani, dengan judul Terlalu Mencintai Harta Menjadikan Manusia Kufur. Besok pagi bersama Ustaz Reza, dan malamnya bersama Ustaz Dr. Ahmad Lestari, SIP, dengan judul Bolehkah menyampaikan goblok kepada orang lain? Mari kita terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.